Assalamualaikum. Jumpa lagi di modul literasi numerasi kelas 6 hari ketiga. Selamat pagi siswa kelas 6. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yuk, siapkan buku kerja dan alat tulismu. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Gambarlah wajahmu pada bingkai di bawah ini dan lengkapilah sesuai pengalamanmu sendiri. Saya dilahirkan di kota. Saya tinggal di kota ini selama berapa tahun? Saya tinggal di kota ini bersama dengan yang saya suka dari kota tempat tinggal saya adalah yang tidak saya suka dari kota tempat tinggal saya adalah, silahkan diisi ya titik-titiknya. Ayo membaca. Sebelum membaca, amatilah gambar di bawah ini. Gambar apa itu ya? Nah, di pinggirnya itu ada sungai-sungai, lalu di pinggir sungai ada rumah-rumah. Rumahnya sepertinya tidak nyaman ya. Tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut di buku kerja atau buku tulismu. 1. Pernahkah kamu melihat rumah-rumah yang didirikan di sekitar sungai seperti pada gambar? 2. Bagaimana kondisi rumah-rumah pada gambar? 3. Menurutmu, mengapa orang mendirikan rumah di situ? Bacalah teks berikut dengan seksama. Tempat yang nyaman. Akhir-akhir ini sering terlihat banyak anak bermain di jalan. Itu sangat tidak layak. Selain bisa mengganggu kendaraan yang melintas, juga membahayakan keselamatan anak-anak itu sendiri. Namun perlu diketahui penyebabnya. Kenyataan yang terjadi adalah kurangnya arena atau ruang bermain bagi anak-anak. Di banyak tempat jarang ditemukan taman, tanah lapang, atau lapangan untuk tempat bermain. Sebagian besar lahan dipenuhi rumah-rumah penduduk. Bahkan lahan untuk pertanian terpaksa dialihkan fungsinya menjadi perumahan dan fasilitas umum lainnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan berbagai masalah. Jumlah pengangguran bertambah karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung banyak orang yang mencari kerja. Ketika pengangguran bertambah, timbullah masalah ekonomi seperti kemiskinan. Masalah kemiskinan menimbulkan masalah pendidikan. Banyak anak terpaksa putus sekolah karena ekonomi keluarga yang memburuk dan anak-anak harus ikut mencari nafkah. Selain itu, timbul masalah sosial lainnya seperti meningkatnya kriminalitas. Dampak lainnya adalah pada kebutuhan fasilitas publik. Semakin banyak penduduk, semakin banyak fasilitas publik dibutuhkan. Fasilitas publik yang dibutuhkan meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, peribadatan, rekreasi dan budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Fasilitas publik merupakan sarana atau prasarana yang harus disediakan negara untuk kepentingan masyarakat dalam bersosialisasi dan untuk menciptakan kota yang nyaman dan menarik. Sebagai negara keempat terpadat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 268.583.016 jiwa, Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membangun fasilitas publik. Belum lagi biaya yang diperlukan untuk merawatnya. Semakin banyak fasilitasnya, tentu akan semakin nyaman negara tersebut. Dengan jumlah fasilitas yang memadai, masyarakat akan semakin nyaman dalam beraktivitas. Beberapa kota besar di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas publik yang bagus dan tertata. Kota Bandung, Surabaya, dan Jakarta sudah memiliki taman kota yang bagus dengan tempat parkir dan toilet umum. Sebagian taman juga diberikan tempat yang lapang untuk tempat bermain anak-anak. Meskipun fasilitas publik dibangun oleh negara, masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk turut menjaga dan merawatnya. Trotoar yang seharusnya digunakan untuk tempat pejalan kaki, sebaiknya tidak digunakan untuk tempat berdagang. Taman kota yang berfungsi sebagai lahan hijau dan tempat bersosialisasi masyarakat, sebaiknya tidak dikotori dengan membuang sampah sembarangan atau merusak tanaman yang ada di sana.
Ujilah kemampuanmu memahami bacaan tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan jawabannya di buku kerja atau buku tulismu. 1. Mengapa Indonesia berada pada urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia? 2. Permasalahan apa saja yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk? 3. Mengapa negara harus menyediakan lahan terbuka untuk tempat bermain anak-anak? 4. Mengapa diperlukan biaya yang cukup besar untuk membangun fasilitas publik? 5. Tuliskan fasilitas publik yang kamu ketahui di kota tempat tinggalmu. 6. Mengapa pedagang tidak diizinkan berjualan di atas trotoar? 7. Bagaimana perkembangan fasilitas publik di beberapa kota besar di Indonesia saat ini? 8. Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kebersihan fasilitas publik? 9. Bagaimana caramu menjaga fasilitas publik di kota tempat tinggalmu? 10. Tuliskan simpulanmu tentang fasilitas publik. Fasilitas publik adalah, ayo menulis. Kamu menerima surat dari sahabatmu yang tinggal di negara lain. Buka dan bacalah surat dari sahabatmu itu. London, 15 Desember 2019. Untuk Adi dan Mira di Indonesia. Apa kabar kalian? Kami di sini sehat. Semoga kalian juga selalu sehat ya. Adi, Mira, di tempatku sini sekarang sedang musim dingin. Salju di mana-mana. Kami kedinginan sepanjang hari. Kami tidak suka musim dingin yang terlalu lama, tapi kami suka bermain salju. Ini kami sertakan foto kami saat bermain lempar bola salju. Bagaimana cuaca dan iklim di negaramu? Apakah kamu menyukainya? Atau ada yang tidak kamu sukai? Ceritakan pada kami ya. Sudah dulu ya, kami tunggu balasan dari kalian. Sampai jumpa. Dari sahabatmu Peter dan Mary. Tuliskan surat balasanmu itu dalam buku kerja atau buku tulismu. Ayo berlatih. Tahukah kamu apa itu struktur kalimat? Struktur kalimat adalah unsur pembentuk suatu kalimat. Unsur itu terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Subjek atau disingkat S adalah bagian kalimat yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam kalimat. Ciri subjek adalah jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Predikat atau disingkat P adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan yang dilakukan subjek. Ciri predikat adalah jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Objek atau disingkat O adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Ciri objek adalah biasa terdapat di belakang predikat. Contoh, kepadatan penduduk menimbulkan berbagai masalah. Kepadatan penduduk disebut subjek. Apa yang menimbulkan berbagai masalah? Menimbulkan adalah predikat. Bagaimana kepadatan penduduk berhubungan dengan berbagai masalah? Berbagai masalah adalah objek, terletak setelah predikat. Selesaikan latihan berikut. Tuliskan jawabannya di buku kerja atau buku tulismu. 1. Jumlah penduduk di Indonesia di tahun ini sangat fantastik. Subjek dari kalimat tersebut adalah A. Jumlah, B. Jumlah penduduk, C. Jumlah penduduk Indonesia, D. Jumlah penduduk Indonesia di tahun ini. Apa ya kira-kira jawabannya? Silahkan kalian tentukan ya jawabannya. 2. Sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Predikat dari kalimat tersebut adalah A. Sensus, B. Sensus penduduk, C. Dilakukan, D. 10 tahun sekali. 3. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kata bercetak miring disebut A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Keterangan. 4. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Struktur kalimat di atas adalah A. SPO, B. SOP, C. PS, D. SP. Sebagian besar penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa. Predikat pada kalimat tersebut adalah A. Pulau Jawa, B. Menempati, C. Penduduk Indonesia, D. Sebagian besar. 6. Masalah kemiskinan menimbulkan masalah pendidikan.
Struktur kalimat tersebut adalah A. SPO, B. SPOK, C. SOP, D. SOPK. 7. Rumah sakit dibangun lebih banyak. Jabatan kata bercetak miring dalam kalimat itu adalah A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Keterangan. 8. Daya tarik perkotaan menjadi pemicu urbanisasi. Objek pada kalimat di atas adalah A. Daya tarik, B. Perkotaan, C. Menjadi pemicu, D. Urbanisasi. 9. Orang desa berpindah ke kota untuk mencari nafkah. Kata bercetak miring disebut sebagai A. Keterangan, B. Predikat, C. Subjek, D. Objek. 10. Jawa menjadi pulau terpadat penduduknya. Subjek kalimat di atas adalah A. Penduduknya, B. Menjadi, C. Jawa, D. Pulau terpadat. Jurnal bacaanku. Jangan lupa untuk mencatat judul teks bacaan yang kamu baca hari ini pada jurnal membaca di bagian akhir modul ini. Refleksiku, setelah kamu menyelesaikan semua kegiatan, jangan lupa mengisi tabel refleksi belajar hari ini di bagian akhir modul ini. Apakah kamu sudah merencanakan membuat peta kotamu? Bahan-bahan apa yang akan kamu pakai? Segeralah diskusikan dengan orang tua atau keluargamu. Mintalah bantuan dan petunjuk mereka jika kamu menemukan kesulitan. Ayo menghitung. Tebak aturannya. Kamu dapat menggunakan operasi hitung sebagai aturannya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian untuk menentukan bilangan akhir. Bahkan kamu dapat menggunakan gabungan dari operasi hitung yang ada. Kira-kira apa ya aturannya? Jika bilangan awalnya 3, bilangan akhirnya 7. Bilangan awalnya 6, bilangan akhirnya 13. Bilangan awalnya 9, bilangan akhirnya tidak diketahui. Bilangan awalnya 12, bilangan akhirnya tidak diketahui. Kira-kira aturannya apa ya? Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan seksama. Alun-alun kota. Pernahkah kamu berkeliling alun-alun kota di daerah tinggalmu? Pada peta kota di atas, di bagian tengah dan berwarna hijau merupakan alun-alun kota. Alun-alun merupakan lapangan terbuka yang luas dan berumput, dikelilingi jalan dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat yang beragam. Di dalamnya juga terdapat beberapa fasilitas untuk kegiatan masyarakat seperti taman. Apakah kamu pernah melihat kolam ikan di taman yang ada di alun-alun kotamu? Atau di rumahmu? Di kantor orang tuamu? Atau bahkan di sekolah? Bentuk lingkaran pada kolam ikan ini cocok sekali berada di taman, rumah, atau kantor. Tentunya jika ditambah dengan aksen alami seperti bebatuan atau tanaman kecil mengelilingi kolam ikan ini. Jika kolam berbentuk lingkaran tersebut akan dikelilingi dengan pembatas tali, berapakah panjang tali yang dibutuhkan? Dalam ilmu geometri, keliling lingkaran adalah panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Hal ini berarti keliling lingkaran adalah panjang lingkaran jika lingkaran tersebut dibuka dan diluruskan dalam bentuk ruas garis. Perhatikan gambar berikut. Kolam. Kolam terlihat dari atas. Kalau dilihat dari atas, bentuknya lingkaran dan di pinggir-pinggirnya ada tali pembatas. Jika tali pembatasnya dibuka dan diluruskan, maka itulah lingkarannya. Dengan demikian, jika kolam berbentuk lingkaran tersebut akan dikelilingi dengan pembatas tali, panjang tali yang dibutuhkan sama halnya dengan mencari keliling lingkaran. Ayo memahami. Masih berkeliling taman atau halaman, kamu pernah melihat hal berikut? Tentunya kamu juga dapat menemukannya dengan mudah di sekitar rumahmu, bukan? Apa yang bisa kamu perbaiki di lingkunganmu dengan matematika? Pak Sony berencana memperbaiki beberapa pot besar yang berbentuk lingkaran di rumahnya. Dia membutuhkan tali karet ban untuk melapisi bibir pot agar aman dan tidak mudah bopeng atau rompal atau cuil.
1. Ayo bantu Pak Sony untuk mengukur panjang karet yang dibutuhkan. Jelaskan bagaimana caramu. Petunjuk, kamu dapat menggunakan bahan atau alat yang kamu miliki. 2. Apakah hanya satu cara itu yang dapat kamu lakukan? Jika tidak, jelaskan cara lain yang dapat kamu lakukan. 3. Sekarang bagaimana caramu mengukur diameter pot di rumah? Petunjuk untuk memudahkanmu, kamu dapat menggunakan tiruan pot, gunakan gelas atau benda melingkar lainnya yang ukurannya lebih kecil daripada pot. Ayo berlatih. Tuliskan penyelesaian masalah berikut pada buku kerjamu. Kamu ingin membantu ibu membeli tutup gelas. Kamu perlu mengetahui ukuran bibir gelas yang kamu punya di rumah agar mendapatkan tutup gelas yang tepat. 1. Amati pengukuran diameter tutup gelas berikut. Tutup gelas A, tutup gelas B. Manakah di antara gambar A dan B yang menunjukkan pengukuran diameter yang tepat? Jelaskan jawabanmu. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung diameter lingkaran dari tutup di atas? 2. Bantu ibu untuk mendapatkan ukuran tutup yang tepat dengan mengukur keliling atau diameter gelas-gelas di rumah. A. Siapkan 3 gelas yang memiliki ukuran berbeda. B. Ukur keliling dan diameter setiap bibir gelas dengan menggunakan alat ukur yang kamu punya. Kamu di rumah punya alat ukur apa? Jika punya penggaris, boleh dengan menggunakan penggaris ya. C. Catat hasil pengukuranmu. Kalian bisa menuliskan hasil pengukuranmu di tabel yang ada di sini. Gelas ke-1, kedua, ketiga, lalu ukuran kelilingnya berapa, dan diameternya berapa. Ayo memeriksa. Temukan lembar refleksi di halaman akhir buku ini. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi pada lembar refleksi yang telah disediakan, beri tanda centang pada kotak. Besok, kamu akan mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran di taman rumah, sekolah, atau taman pusat kota. Tetap semangat untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.